Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan kemarin sampai mana ya? Sekarang 8 ya? Iya. Kita lanjutkan nomor 8, Al-ismatu. Bukunya di bawah kan? Ibu-ibu di bawah nggak? Ibu-ibu di bawah nggak? Bawah ya? Ikuti ya. Al-ismatu sabitatun lirrasuli sallallahu alaihi wasallam. Al-ismatu thabitatun lirrasuli sallallahu alaihi wasallam wal ummatu fi majmu'iha ma'sumatun min al-ijtima'i ala dhalalatin, wal ummatu fi majmu'iha ma'sumatun min al-ijtima'i ala dhalalatin wa amma ahaduha fala ismata li ahadin minhum wa makhtalafa fihi al-a'immatu wa ghairuhum famarja'uhu ila al-kitabi was sunnati wa makhtalafa fihi al-a'immatu wa ghairuhum famarja'uhu ila al-kitabi was sunnati ma'al i'tidhari lil mukhti'i min mujtahidi al-ummati Kita terjemahkan ya. Al-ismah, kemaksuman, sabitatun, tetap lir rasul, untuk rasul. Al-ismah artinya apa? Kemaksuman, sabitatun, tetap lir rasul, untuk rasul.
Wal ummatu, dan umat ini, fi, pada majmu' keseluruhannya, majmu'iha, dan umat ini pada keseluruhannya, artinya pada kesepakatannya, dan umat ini pada kesepakatannya, bagusnya begitu. Ma'sumatun, itu maksum, min, dari al-ijtima', bersepakat, ala dhalalah, di atas kesesatan. Maksum min al-ijtima', dari al-ijtima', bersepakat, ala dhalalah, di atas kesesatan. Wa amma ahaduha, dan adapun individu-individunya, wa amma ahaduha, dan adapun individu-individunya, fala ismata li ahadin minhum, maka tidak ada kemaksuman, li ahadin, bagi seorang pun, minhum, di antara mereka. Maka tidak ada kemaksuman bagi seorang pun di antara mereka. Wama, dan apa-apa, ikhtalafa, berselisih, wama, dan apa-apa, ikhtalafa, berselisih, fihi, padanya, atau di dalamnya, al-immatu, para imam, al-immatu jama' imam, wa ghairuhum, dan yang lainnya, famarja'uhu, maka tempat kembalinya, famarja'uhu, maka tempat kembalinya, ilal kitabi was sunnati, kepada al-kitab, yaitu Al-Quran, was sunnah, dan as-sunnah. Ma'al i'tidhar, disertai pemberian uzur, ma'al i'tidhar, disertai pemberian uzur, lil mukhti'i, untuk orang yang salah, ma'al i'tidhar, disertai pemberian uzur, lil mukhti'i, untuk orang yang salah, min mujtahidi, dari para ahli ijtihad, al-ummah, umat ini, dari para ahli ijtihad umat ini. Baik, kita jelaskan sedikit demi sedikit. Al-ismatu, kemaksuman, itu ada pada Rasul. Apa sih maksum itu? Maksum itu artinya terjaga dari kesalahan. Apa yang dimaksud dengan maksum untuk Rasul? Apakah berarti Rasulullah SAW tidak pernah berbuat salah sama sekali? Apakah Rasulullah SAW berarti tidak pernah berbuat dosa sama sekali? Atau bagaimana? Yang hak Allah a'lam, bahwa Rasulullah SAW pertama maksum di dalam menyampaikan risalah. Artinya tidak mungkin salah ketika menyampaikan risalah, yaitu wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bahwa Rasulullah SAW maksum dari terus-menerus melakukan dosa. Rasulullah SAW maksum, ya, dari terus-menerus berbuat dosa. Adapun Rasulullah SAW melakukan kesalahan atau dosa, pernah. Di dalam Al-Quran sendiri banyak, ya, ayat-ayat yang menegur Rasulullah SAW, ya, ada beberapa ayat. Di antaranya surat At-Tahrim. Allah berfirman, ya ayyuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Hai Nabi, kenapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan untukmu? Ya, sebab turun ayat ini ada dua kejadian. Kejadian pertama, bahwa Rasulullah SAW dia diberikan budak. Dan dalam Islam budak wanita itu boleh disetubui setelah sekali haid. Iya. Tahu nggak budak? Budak itu bukan pembantu, Pak.
Budak itu tawanan perang yang jadi ghanimah kemudian dibagikan gitu. Nah rupanya apa yang terjadi, istri-istri Nabi SAW yang lain cemburu. Kenapa Rasulullah SAW punya budak? Maka kemudian ketika Rasulullah melihat istri-istrinya cemburu, maka Rasulullah SAW pun mengharamkan atas dirinya untuk mensetubuhi budak itu. Maka Allah pun turunkan ayat ini, hai Nabi, ya kenapa kamu mengharapkan apa yang Allah halalkan? Hanya karena mengharapkan keridhaan istri-istrimu. Sebab yang kedua, yaitu karena waktu itu Rasulullah SAW memang Rasulullah paling suka madu yang dingin. Itu Rasulullah suka banget. Nah suatu ketika Zainab bintu Jahash ini dikirimi oleh saudaranya dia madu. Akhirnya apa yang terjadi? Rasulullah SAW selalu singgah di rumah Zainab untuk minum madu. Apa yang terjadi? Ya, istri-istri Nabi yang lain cemburu. Akhirnya Aisyah radhiyallahu anha ia berkata kepada istri-istri Nabi yang lain selain Zainab, nanti kalau kamu Rasulullah datang ke kamu, bilang, kok mulutmu bau busuk? Kalau Rasulullah bilang, saya baru minum madu, bilang lagi, mungkin lebahnya minum dari bunga yang busuk. Akhirnya Rasulullah masuk ke istri-istri, semuanya istrinya ngomong begitu. Fahamlah Rasulullah apa maksudnya mereka. Akhirnya kemudian Rasulullah pun mengharamkan atas dirinya madunya Zainab. Maka Allah pun ia menegur Rasulullah dengan ayat ini juga. Ya ayuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak, tabtaghi mardat azwajika, wallahu ghafurur rahim. Berarti Rasulullah di sini salah tidak? Jatuh dalam kesalahan tidak? Hah? Jatuh nggak Pak? Jatuh. Ya. Demikian pula ketika Rasulullah SAW menisbatkan Zaid bin Harithah kepada dirinya menjadi Zaid bin Muhammad. Padahal Zaid bin Harithah itu bukan anaknya Rasulullah SAW, cuma Rasulullah SAW mengambil dia. Ya, yatabanna, dijadikan anak oleh Rasulullah. Kemudian disebutkanlah kepada Rasulullah. Maka Allah pun kemudian ya mengingkari perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman, ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu 'indallah. Panggil mereka dengan bapak-bapak mereka. Ya, Allah mengingkari perbuatan Rasulullah SAW yang menisbatkan anak angkatnya yang bernama Zaid bin Harithah ini menjadi Zaid bin Muhammad. Dilarang oleh Allah. Kesalahan bukan? Kesalahan. Ketika Rasulullah SAW mendakwahi para pemuka pembesar kaum kufar Quraisy, datang Ibnu Maktum minta diajarkan masalah agama. Melihat yang datang itu orang buta, orang kere, nggak punya kedudukan, apa yang terjadi? Rasul pun bermuka masam dan berpaling. Kenapa? Karena Rasulullah lebih mengharapkan keislaman para pembesar. Apa yang terjadi? Allah pun menegur Rasulullah juga. Allah berfirman, "Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka." Iya. Nah, ini akal Islam. Kalau untuk kesalahan-kesalahan Rasulullah jatuh, tapi Rasulullah tidak terus-menerus berbuat kesalahan. Dan itu pun juga menjadi hikmah yang besar untuk pensyariatan untuk umatnya. Oleh karena itu, ya kalau ada orang berkata maksum itu artinya terpelihara dari kesalahan, maksudnya Rasulullah tidak mungkin salah. Ini saya katakan perkataan yang masih global, tanda tanya besar. Maksudnya kesalahan dalam masalah apa nih? Kalau yang dimaksud dengan kesalahan dalam artian menyampaikan risalah, betul. Rasulullah tidak mungkin salah dalam menyampaikan apa? Risalah. Tapi kalau sebagai manusia biasa beliau tidak pernah jatuh kepada kesalahan, tidak. Karena buktinya Rasulullah jatuh dan Allah pun memberikan teguran. Demikian pula yang sifatnya manusiawi, sifatnya lupa. Seringkali dalam beberapa kejadian Rasulullah lupa, seperti dalam sholat.
Rasulullah SAW pernah sholat asar 2 rakaat. Setelah sholat Rasulullah SAW berdiri, kemudian berdiri di depan masjid. Apa kata para sahabatnya? Ya, kata seorang sahabat yang bernama Dzuliyadain, ya Rasulullah, aku siratis sholat am nasid. Wahai Rasulullah, apakah sholat telah dikurangi jumlahnya atau engkau lupa? Apa kata Rasulullah? Lam tuqsar wa lam ansa. Dia tidak dikurangi, tidak juga lupa. Kata Dzuliyadain, bala qad nasita ya Rasulullah. Engkau lupa ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, asadaqa Dzuliyadain? Apa benar Dzuliyadain itu? Kata para sahabat, iya. Akhirnya Rasulullah pun kemudian menambah 2 rakaat. Kemudian setelah itu sujud sahwi sebelum salam. Setelah itu Rasulullah bersabda, innama ana bashar ansa kama tansau. Sesungguhnya aku ini manusia biasa. Aku bisa lupa sebagaimana kalian bisa lupa. Yang sifatnya manusiawi Rasulullah SAW tidak lepas. Iya. Yang sifatnya manusiawi Rasulullah SAW tidak lepas. Nah ini akhi, faham tidak makna daripada maksum di sini? Jadi maksum itu apa? Maksum itu artinya terpelihara dari kesalahan menyampaikan risalah dan terpelihara dari terus-menerus berbuat kesalahan. Ya, itu artinya maksum. Kita lanjutkan, al-ismatu thabitatun Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemaksuman itu thabitah, ya ada untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tetap untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal ummatu, dan umat Islam ini, fi majmu'iha, pada keseluruhannya, pada kesepakatannya, ma'sumatun, juga terpelihara minal ijtima' ala dhalalah, dari berkumpul di atas kesesatan. Artinya umat Islam ini tidak mungkin seluruhnya bersepakat di atas kesesatan. Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Ahmad, bahwa Rasulullah SAW sabda, lan tajtami'a ummati ala dhalalah. Umatku tidak akan bersepakat di atas apa? Kesesatan. Jadi tidak mungkin, Pak, dan ini merupakan keistimewaan umat Islam, Pak. Kalau selain umat Islam bisa bersepakat di atas kesesatan, bisa. Orang Yahudi sepakat di atas kesesatan, orang Nasrani sepakat di atas kesesatan. Tapi umat Islam, coba sebutkan satu saja kesesatan yang disepakati oleh para ulama tidak ada. Ya, satu saja kesepakatan atau kesesatan atau kebid'ahan atau perkara yang menyimpang yang disepakati oleh para ulama itu boleh misalnya. Tidak ada, Pak. Ya, tidak ada. Oleh karena itulah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ia berhujjah bahwa ijma' itu hujjah, dalil yang harus dipegang. Lalu beliau mengambil sebuah ayat dalam surat An-Nisa. Allah berfirman, ya wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapa yang menyelisih rasul setelah jelas kepadanya petunjuk dan mengikuti jalan selain kaum mukminin, kata Imam Syafi'i, yang dimaksud dengan mengikuti jalan selain kaum mukminin artinya mengikuti jalan selain kesepakatan kaum muslimin. Apa yang terjadi? Nuwallihi ma tawalla, kami akan biarkan ia leluasa dalam kesesatannya itu. Wa nuslihi jahannam, dan kami akan bakar ia dengan neraka jahannam. Wa sa'at masira, dan itu seburuk-buruknya tempat kembali. Masya Allah. Ya. Makanya kalau ijma itu nggak mungkin salah, Pak. Tapi yang dimaksud dengan ijma di sini apa sih? Kata para ulama, yang dimaksud dengan ijma itu adalah kesepakatan ahli ijtihad di seluruh dunia. Nah, kalau misalnya ulama Indonesia sepakat, itu ijma bukan? Hah? Telah bersepakat para ulama Nahdlatul Ulama misalnya, ijma bukan? Bukan.
telah bersepakat ulama Indonesia. Ijma bukan? Bukan. Syaratnya ijma itu kata para ulama harus seluruh dunia. Ya, harus apa? Seluruh dunia. Dan apabila telah terjadi ijma di suatu zaman, maka setelahnya tidak boleh menyelisihinya. Maka setelahnya tidak boleh apa? Menyelisihinya lagi. Kewajiban mereka adalah untuk mengikuti ijma. Ya. Makanya Pak, terkadang untuk mengklaim ijma itu bukan perkara yang mudah Pak. Imam Nawawi sering kali salah dalam menukil ijma. Ya, dikritik oleh para ulama setelahnya. Seperti misalnya Imam Nawawi berkata, para ulama bersepakat berijma bahwa hadis lemah itu boleh diamalkan dalam fadilah amal. Dikritik oleh Ibnu Hajar, Muhammad Da'ahu, dan apa yang dikatakan oleh Imam Nawawi bahwa ini ijma, ya perlu ditinjau ulang. Karena masalah ini adalah perselisihan para ulama. Ibnu Munzir juga sering salah ketika menyebutkan wala a'lamu fi khilafan, aku tidak mengetahui adanya perselisihan dalam masalah ini. Makanya kalau ada ulama-ulama ya di zaman terakhir mengatakan telah terjadi ijma, itu perlu ditelusuri lagi tuh benar apa enggak. Karena sering kali ya ada seorang alim mengatakan telah terjadi ijma, ternyata tidak ada ijma. Seperti dalam masalah zakat perdagangan, Imam Nawawi mengatakan bahwa zakat perdagangan itu zakat barang dagangan itu wajib berdasarkan ijma ulama. Dibantah oleh Syekh Albani tidak ada ijma dalam masalah ini karena perselisihan tetap ada. Ya, makanya ini pun juga memang pembahasan yang sangat berat sebetulnya. Kenapa? Karena untuk mengatakan ini ijma berarti kita harus menelusuri perkataan ulama satu persatu, benar apa enggak. Oleh karena itu Imam Ahmad mengatakan, ya, manidda'al ijma, siapa yang mengklaim di zaman ini adanya ijma, faqad kadzab, dia salah. Maksudnya kenapa? Karena di zaman Imam Ahmad itu ulama banyak banget bahasa berkabar. Dan daerah Islam sudah sangat luas sekali, sehingga untuk mengetahui perkataan ulama satu persatu sulit sekali. Makanya Imam Ahmad mengatakan untuk yang mengetahui ijma di zaman itu sulit sekali. Yang paling mudah kata Syekhul Islam ya untuk mengetahui ijma itu ijma'nya para sahabat. Ya, kenapa? Karena jumlah ulama sahabat ya tidak seperti di zaman setelahnya. Demikian pula jumlah sahabat tidak terlalu banyak, tidak seperti zaman-zaman setelahnya. Ya, wallahu a'lam. Kita lanjutkan. Wa amma ahaduha, adapun individunya, wa amma ahaduha, adapun individunya, fala ismata li ahadin minhum, maka tidak ada seorang pun yang maksum. Artinya kalau kesepakatannya itu maksum, betul, umat Islam itu nggak mungkin salah dalam bersepakat. Tapi kalau individunya, kita tidak katakan mereka maksum, tidak. Individu sahabat tidak ada yang maksum. Imam Syafi'i tidak maksum, Imam Ahmad tidak maksum, Imam Malik tidak maksum, Imam Abu Hanifah tidak maksum. Makanya aneh kan Pak, di zaman sekarang orang yang mengatakan katanya kita harus berpegang kepada satu madhab saja, nggak boleh banyak-banyak. Madhab Syafi'i aja udah. Kita katakan subhanallah. Apakah Anda mengklaim bahwa madhab Syafi'i itu telah mencakup semua kebenaran? Apakah Anda mengklaim bahwasanya Imam madhab Syafi'i tak mungkin salah? Ini perkataan siapa seperti itu? Tidak ada. Ya. Imam Syafi'i sendiri yang mengatakan, beliau berkata apa? Ya, kata beliau, idza wajadtum fi kitabi, kalau kalian mendapatkan dalam buku saya ini ma yukhalifu qaulan rasul, yang bertabrakan dengan sabda Rasulullah, fal qaulu ma qalahu rasul, maka yang harus kalian ambil adalah sabda Rasulullah. Fadribu qalil haid, buang jauh-jauh pendapatku, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Makanya ya nah, kesepakatan ulama tidak mungkin salah, tapi individunya tidak lepas dari kesalahan. Ya.
Oleh karena itu kita tidak boleh untuk taklid hanya kepada satu orang. Tapi kita harus betul-betul melihat setiap pendapat itu dalil-dalilnya mana yang paling kuat. Maka beliau berkata di sini, wa makhtalafa fihi al-a'immatu wa ghairuhum, dan apa-apa yang diperselisihkan oleh para ulama dan yang lainnya, maka kembalikan kepada Al-Qur'an dan apa? Dan sunnah, itu hadis. Ini berdasarkan firman firman Allah Ta'ala dalam surat apa itu? Surat An-Nisa ayat 59. Di mana Allah Ta'ala berfirman, ya dalam surat An-Nisa ayat 59 itu. Iya. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Jika kalian berselisih dalam suatu perkara, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Jika kalian berselisih dalam sebuah perkara, suatu perkara, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikan kepada Allah maksudnya apa? Al-Quran. Kepada Rasulnya apa? Ya sunnah. Tapi jadi permasalahan ketika kita membahas kitab madhab dan perselisihannya masing-masing juga berdalil dengan Al-Quran dan hadis, Pak. Ini yang bikin kita bingung. Sebab ketika kita katakan, ayo kita kembali kepada Al-Quran dan hadis, loh kami juga punya dalil kok dari Al-Quran dan hadis gitu kan. Imam Syafi'i punya, madhab ini pun, semua masing-masing punya, dalilnya punya. Namun Pak, disinilah memang bukan urusan orang awam. Ini urusan orang-orang yang telah diberikan oleh Allah kemampuan untuk mentarjih. Untuk apa? Mentarjih. Karena tata cara tarjih itu disebutkan dalam ilmu usul fikih lebih dari 50 cara. Iya. Maka seorang yang ingin mentarjih berarti dia harus menguasai ilmu-ilmu alat. Seperti ilmu bahasa Arab jelas, ilmu usul fikih, ilmu hadis, ilmu balaghah, sehingga dia betul-betul faham ya wujuh tarjih, tata cara mentarjihnya. Namun apakah setiap perselisihan ulama itu bisa kita hormati? Di sini harus kita pahami. Ya, maka beliau di sini berkata, ma'al i'tidari lil mukhti'i, disertai pemberian udzur kepada siapa? Kepada orang yang salah. Disertai pemberian udzur kepada siapa? Kepada orang yang salah, min mujtahidil ummati, dari ahli ijtihad umat Islam ini. Ya, pemberian udzur, kita katakan maksudnya begini, fulan ya dalam hal ini, ulama ini pendapatnya menurut kita salah karena bertabrakan dengan hadis ini. Tapi beliau tetap dapat satu pahala. Ya. Nah ini akhi azakumullah, harus kita pahami bersama bahwa perselisihan ulama itu ada yang bisa kita saling hormati. Artinya tidak boleh kita saling memaksakan kehendak. Makanya Imam Ahmad memberikan sebuah kaidah yang agung yang disebutkan oleh Imam Ibnu Muflih di dalam kitab Al-Adab Syariah. Kata Imam Ahmad, dalam masalah ijtihad tidak boleh seseorang memaksakan pendapatnya atas orang lain untuk mengikuti pendapatnya, tidak boleh. Namun di sana ada perkara yang boleh kita ingkari. Kapan pendapat ulama atau dalam masalah ijtihad itu boleh kita ingkari? Pertama kata para ulama, kalau pendapat itu jelas-jelas bertabrakan dengan ijma. Kalau ternyata pendapat ulama ini nyeleneh dari ijma, kesepakatan para ulama, ditolak. Apa? Iya. Karena kan pengetahuan ulama terkadang sepinter apapun juga ya pasti ada keterbatasannya ya sebagai seorang manusia. Contoh misalnya pendapat Ibnu Hazm yang menghalalkan musik dan mengatakan bahwa musik itu halal, maka ini jelas pendapat yang bertabrakan dengan ijma sebelum Ibnu Hazm. Karena sebelum Ibnu Hazm sudah terjadi kesepakatan bahwasannya musik itu apa? Haram. Dalilnya jelas. Ya. Maka dari itu pendapat Ibnu Hazm tertolak. Yang kedua kata para ulama, kalau pendapat itu jelas-jelas bertabrakan dengan hadis yang sahih,
Tapi bukan cuma sahih, sorry. Bukan cuma sorry, tidak mansukh. Dan juga tidak bertabrakan dengan hadis lain yang lebih sahih. Contoh, para ulama mengingkari perkataan Abu Hanifah yang mengatakan katanya arak itu hanya yang terbuat dari anggur saja. Adapun yang tidak terbuat dari anggur, maka bukan tidak disebut arak. Jadi kalau antum minum arak yang terbuat dari rambutan, silakan saja. Kalau antum minum arak dari peyem, ya tape, silakan saja. Kalau antum minum arak dari, pokoknya selain anggur. Jadi menurut Abu Hanifah, ya, yang namanya arak itu yang terbuat dari anggur, sudah selesai. Bayangkan Pak, kalau misalnya ada pemuda-pemuda yang minum-minum, kemudian berkata kepada Bapak, yang Bapak mengingkari mereka, ini kan perselisihan ulama, ini araknya bukan anggur ini, ya, kita katakan ini batil. Kenapa? Karena pendapat Abu Hanifah bertabrakan dengan dalil. Pendapat Abu Hanifah jelas sangat bertabrakan, karena Rasulullah mengatakan kullu muskirin khamrun. Setiap arak itu, setiap yang memabukkan itu apa? Arak. Wa kullu khamrin haram, dan setiap arak itu apa? Haram. Maka atas pendapat Abu Hanifah, ya yang namanya narkoba boleh. Karena bukan arak. Atas pendapat Abu Hanifah yang namanya apa tuh yang di Aceh tuh sih? Ganja nggak masalah. Kenapa? Karena itu bukan arak. Sedangkan jumhur mengatakan arak itu setiap yang memabukkan, apa saja dari apapun juga. Dan ini yang ditunjukkan oleh dalil. Kullu muskirin khamrun. Setiap yang memabukkan itu apa? Arak. Dan inilah pendapat yang harus diambil, Pak. Kenapa? Karena pendapat Abu Hanifah mardul, harus dibuang. Dan kita harus mengingkari pendapat Abu Hanifah. Makanya kata para ulama, man tatabba rukhsal ulama tazandaqa. Orang yang sengaja mencari-cari kesalahan ulama untuk dijadikan dalil, dia bakalan jadi orang zindik. Dan subhanallah, ternyata itu yang dilakukan oleh orang-orang liberal. Orang liberal itu sengaja Pak nyari-nyari apa? Kesalahan-kesalahan pendapat para ulama sebatas untuk dijadikan dalih. Loh, kami juga ada pegangannya nih ulama. Akhirnya kemudian ya diberikan kesan kepada masyarakat bahwa ini masalah perselisihan, jadi nggak perlu diributkan. Orang-orang kalau tidak paham, ya orang-orang awam terutama, oh ternyata masih perselisihan ya. Ya itulah akhirnya orang awam anggap sudahlah masalah perselisihan tak perlu dibesar-besarkan. Padahal perselisihan yang seperti itu tidak boleh dihormati, karena bertabrakan dengan bertabrakan dengan hadis yang sahih. Terlebih kata Syekhul Islam Taimiyah, demikian pula Al-Khattabi ketika membantah perkataan Abu Hanifah, di zaman Rasulullah SAW, arak-arak yang ada di zaman itu pada waktu itu hampir bisa dikatakan tidak ada yang dari anggur. Ya, bahkan jarang sekali yang berasal dari anggur. Kenapa? Karena di kota Madinah dan di kota Makkah jarang anggur. Sehingga apa yang terjadi? Ya, pendapat Abu Hanifah ini jelas bertabrakan dengan dalil, bertabrakan dengan kenyataan yang terjadi di zaman Rasulullah SAW. Sekarang poin nomor 9 ya. Fil ummati muhaddatsuna mulhamuna. Fil ummati muhaddatsuna mulhamun. Fil ummati muhaddatsuna mulhamuna. Waru'ya as-salihatu haqqun. Waru'ya as-salihatu haqqun.
wa hiya juz'un minan nubuwwati, wa hiya juz'un minan nubuwwati. Wal firasatu shadiqatu haqqun, wal firasatu shadiqatu haqqun, wa hadhihi karamatun wa mubasysyiratun, wa hadhihi karamatun wa mubasysyiratun. Bisyarti muwafaqatiha lisyar'i, bisyarti muwafaqatiha lisyar'i, walaysat masdaran lil aqidati wala lit tashri'i, walaysat masdaran lil aqidati wala lit tashri'i. Fil ummati, dalam umat ini, kita terjemahkan ya. Fil ummati, di dalam umat ini, muhaddatsun, mulhamun itu artinya sama. Itu ada orang-orang yang diberikan ilham. Ya, muhaddatsun dan mulhamun itu artinya sama. Artinya orang-orang yang diberikan ilham. Waru'ya as-salihah, dan mimpi yang benar, haqqun adalah hak. Wahia, dan ia adalah juz'un, bagian minan nubuwati, dari kenabian. Ia adalah bagian dari apa? Kenabian. Wal firasatu shadiqatu, dan firasat yang benar adalah haqqun. Wal firasatu, dan firasat as-shadiqatu yang benar, haqqun adalah benar, hak. Wa hadhihi, dan ini adalah karamatun wa mubasysyiratun, dan ini adalah karamah wa mubasysyirat, dan kabar gembira. Wa hadhihi karamat, ini adalah karamah wa mubasysyirat, dan kabar gembira. Bisyarti, tapi dengan syarat, muwafaqatiha lisyar'i, harus sesuai dengan syariat. Dengan syarat sesuai dengan apa? Syariat. Walaysat, dan bukan masdaron, pijakan atau dasar. Walaysat, dan bukan masdaron, pijakan itu dasar, lil aqidati, untuk akidah, wala lit tashri'i, tidak pula untuk pensyariatan, dan tidak pula untuk apa? Pensyariatan. Fil ummati, kita bahas, di dalam umat Islam ini ada orang-orang yang diberikan ilham. Apa sih ilham? Ilham itu ya, pemahaman yang benar ya, di dalam memahami suatu permasalahan. Itu namanya ilham. Siapa? Dia adalah Umar bin Khattab. Dia adalah orang-orang yang diberikan oleh Allah kedalaman ilmu dan kebeningan hati. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Laukana fil ummati muhaddats." Kalaulah di dalam umat Islam ini ada orang-orang yang laukana ba'di nabiyyan, kalaulah setelahku ada nabi, tentu dia adalah Umar bin Khattab. Iya. Di mana Umar bin Khattab diberikan oleh Allah pemahaman yang sangat kuat karena kebeningan hati. Karena orang yang hatinya bening itu, Pak, dia bisa melihat
Ya, dengan keilmuan dia dan kebeningan hatinya itu sesuatu yang tidak difahami orang lain dalam memahami Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang seakan-akan ini ada kemiripannya dengan sufi. Ya, dalam dunia tasawuf pun ada disebut dengan wangsit, ilham dan yang lainnya gitu kan. Lalu kemudian mereka orang-orang sufi mengatakan bahwa wali itu bisa tahu apa yang kamu tidak tahu. Memang ada kemiripannya dikit. Ya, dari sisi apa? Bahwa sama-sama Allah akan berikan kepada mereka itu. Tapi orang sufi itu caranya dengan cara apa? Untuk mendapatkan itu semua dengan cara membuat ibadah-ibadah dan wirid-wirid yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Sedangkan menurut Ahlussunnah wal Jamaah itu bisa didapatkan, bukan berarti seseorang bisa tahu yang gaib, tidak. Akan tetapi Allah memberikan kekuatan paham, ya, sehingga ia terkadang bisa memahami akan terjadinya fitnah sebelum terjadi. Makanya kata para ulama, seorang yang arif, yang sangat dalam keilmuannya, kebeningan hatinya, dia bisa memprediksikan akan adanya munculnya fitnah sebelum terjadi. Sedangkan orang yang kurang ilmunya, dia baru tahu fitnah setelah terjadi. Kenapa? Dengan keilmuan. Itu namanya ilham. Ya, ilham. Wa ru'ya salihatu haqqun. Dan ru'ya maksudnya yaitu mimpi yang benar itu hak. Disebutkan dalam hadis bahwa mimpi itu ada 3 macam. Yang pertama, mimpi dari Allah. Yang kedua, mimpi dari setan. Yang ketiga, mimpi dari kegundahan. Mimpi dari Allah, tandanya mimpi dari Allah itu kata Ibnu Qayyim jelas, tidak samar. Terkadang terjadi sesuai dengan yang kita lihat dalam mimpi. Dan terkadang berupa isyarat-isyarat yang hanya dipahami oleh orang-orang yang punya kefakihan. Iya. Contoh misalnya kalau misalnya antum bermimpi ia melakukan suatu perkara atau terjadi perkara-perkara, ternyata memang terjadi seperti yang antum lihat, itu bisa terjadi. Atau antum bermimpi sesuatu yang sifatnya antum tidak pahami apa maksudnya, tapi setelah ditanyakan kepada orang alim maksudnya begini. Seperti terjadi zaman Rasulullah SAW, ya. Ada seorang wanita datang kepada Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, tadi malam saya mimpi yang aneh." "Mimpi apa?" kata Rasulullah. "Aku tidak ingin menceritakannya kepada kamu, ceritakan saja." "Apa itu?" "Itu salah satu bagian tubuhmu berada di pangkuanku, ya Rasulullah." Iya. Apa kata Rasulullah? "Mimpi yang baik. Kamu nanti akan memelihara salah satu keturunanku." Ternyata benar, wanita ini memelihara ya Hasan dan Husain. Ini takwil dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW juga pernah bermimpi minum susu sampai beliau kenyang, sampai kenyangnya kata Rasulullah terasa di ujung-ujung jari. Kemudian sisanya diberikan kepada siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa takwil mimpimu?" Kata Rasulullah, "Ilmu." Di sini Rasulullah mentakwilkan minum susu itu dengan ilmu. Jadi kalau misalnya kita minum susu, mimpi kita minum susu, insya Allah itu tandanya kita diberikan apa? Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ilmu. Iya. Nah ini Pak, bisa ditakwil kalau mimpi-mimpi yang hak itu. Makanya para ulama banyak berbicara tentang masalah takwil, seperti Ibnu Qayyim berbicara masalah takwil mimpi dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in. Beliau bahkan menyebutkan kunci-kuncinya. Ya, sebagian para ulama, dan saya lihat buku yang paling bagus itu yang berjudul Kamus Mimpi yang ditulis oleh Dr. Khalid Al-Ambari. Tapi buku ini sudah habis di pasaran. Itu bagus. Tapi bukan berarti setiap mimpi wah langsung buka buku apa nih takwilnya. Ya, terkadang suka begitu. Ya. Dan seringkali terjadi mimpi
Seorang istri mimpi melihat laut yang bergemuruh, yang berguncang. Kata Dr. Khalid Al-Ambari, itu artinya suaminya pemarah, temperamenan. Iya, bisa jadi seperti itu. Seorang suami mimpi melihat, seorang laki-laki bermimpi melihat merpati. Itu tandanya dia akan diberikan istri yang cantik dan soleha. Iya. Biasanya begitu. Seseorang yang bermimpi di kantongnya ada rayap, itu artinya dia bakal mati. Ya. Kalau kita mimpi teman kita yang sedang sakit, terus kita bermimpi ketemu sama dia, kok diem aja, itu tandanya dia bakal mati. Itu ada Pak, dalam kamus-kamus takwil mimpi itu disebutkan begitu. Dan memang subhanallah, saya sendiri setelah itu suka benar gitu, ya. Benar apa yang dikatakan oleh beliau, karena mereka mentawil itu berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi dan pengalaman-pengalaman para ulama terdahulu. Ya, di dalam mentakwil mimpi itu bagus. Namun di sana ada tak mimpi dari setan. Tanda mimpi dari setan itu kata para ulama apa? Pertama, tidak jelas. Yang kedua, terkadang menyeramkan, menakut-nakuti kita. Karena Allah mengatakan innama dzalikumu syaitanu yukhawifu awliya. Sesungguhnya setan itu menakut-nakuti wali-walinya sendiri. Iya. Kemudian isinya itu bertabrakan dengan Al-Quran dan hadis. Contoh misalnya antum mimpi mau nikah. Ada ikhwan nikah, mau nikah. Iya. Kemudian dia sholat istikharah, malamnya tidur, datang orang bilang jangan nikah. Itu pernah terjadi, ada seorang pemuda datang ke saya begitu. Saya sudah sholat istikharah 3 kali Ustaz, selalu datang orang berkata jangan nikah. Saya bilang setan itu. Gimana dia bilang jangan nikah sementara Rasulullah menyuruh apa? Untuk menikah. Karena setan tidak suka kamu menikah. Setan maunya kamu itu terjerumus kepada perbuatan zina. Makanya Rasulullah SAW yang mengatakan tazawwaju ya ma'syar syabab, siapa di antara kalian yang sudah mampu menikah, menikahlah. Udah, bismillah, menikahlah aja kamu. Karena kan orang, kesalahan banyak kaum muslimin itu ya, kalau habis istikharah itu nungguin mimpi. Ya belum mimpi juga saya, nggak bener Pak. Ya, justru setelah sholat istikharah itu tandanya itu dikabulkan oleh Allah, dimudahkan segala-galanya. Iya. Kemudian yang ketiga, ada mimpi yang berasal dari kegundahan hati, banyak pikiran. Antum mikirin utang ke bawah. Dalam mimpi itu antum dikejar-kejar suruh bayar utang. Iya. Itu bisa terjadi, bisa. Itu dari pikiran namanya. Ya, kegundahan. Kita lanjutkan wal firasatu shadiqatu haqqun, dan firasat yang benar itu hak. Apa yang dimaksud dengan firasat? Firasat sebetulnya hampir sama dengan ilham, mirip-mirip. Cuman kalau firasat itu prediksi yang akan terjadi di masa depan gitu. Memang kayaknya sih tahu yang gaib padahal enggak, tapi Allah berikan firasat. Seperti hal yang terjadi pada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arda. Iya. Di mana ikhwatul Islam azakumullah terjadi pada Imam Malik. Imam Malik berfirasat kepada Imam Syafi'i. Waktu itu Imam Malik mendengarkan bacaan Imam Syafi'i. Terlihat dia bahasanya fasih, hafalannya bagus, cerdas. Akhirnya Imam Malik berkata, wahai Syafi'i, kelak engkau akan menjadi orang besar. Iya. Dan ternyata benar. Ini namanya apa? Firasat. Firasat seorang mukmin itu terkadang benar. Iya. Ini namanya firasat, sesuatu yang memprediksikan akan terjadi di masa depan ternyata benar, hak. Ini firasat, dan firasat itu Pak, hanya diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang imannya Masya Allah, hatinya bening, ilmunya sangat dalam. Itu biasanya firasatnya juga bagus. Iya.
Makanya para ulama besar terkadang mengucapkan kepada kita sesuatu yang mungkin kita sebagai seorang penuntut ilmu menganggap kok begitu sih. Tapi ternyata apa yang dikatakan ulama itu benar gitu. Dan itu sering kali terjadi, Pak. Itu namanya firasat. Ya. Wahati, dan ini semuanya berupa ilham, mimpi yang benar, firasat, karamat, wa mubasyirat. Semua itu karamah dan kabar gembira. Ya. Tapi syaratnya satu, harus sesuai dengan syariat. Nah, kalau misalnya seperti dalam jamaah tabligh itu ya, ada istilah khuruj. Khuruj itu ibadah yang berasal dari mimpinya siapa? Muhammad bin Ilyas Al-Kandahlawi. Dia katanya bermimpi bertemu dengan Rasulullah 3 malam, disuruh khuruj. Ya. Kita katakan ya, permasalahan seperti ini harus dilihat sesuai dengan syariat apa tidak. Kalau yang dimaksud dengan khuruj artinya kamu menuntut berdakwah kepada Allah, karena memang orang itu memang punya keilmuan, ya, dan tidak ditentukan harus waktunya, harinya, memang harus keluar berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian diberikan waktunya 3 hari, 40 hari, berapa bulan begitu, dan tidak peduli siapa orangnya, yang penting sekali ikut langsung diajak khuruj. Seperti yang kita lihat di zaman sekarang, ya, baru ngikut langsung khuruj, buat dakwah katanya. Mau nyampaikan ilmu apa? Menuntut ilmu saja tidak pernah. Ikhwatul Islam, azakumullah, ini jelas itu tidak sesuai dengan syariat. Ya. Walaisat masdaran, dan semua itu berupa ilham, mimpi yang benar, firasat, itu bukan dasar dalam penetapan akidah dan syariat. Tidak. Syariat Islam sudah sempurna, akidah sudah sempurna, hukum sudah sempurna, semua sudah ditetapkan oleh Al-Quran dan hadis. Ya. Maka pada waktu itu mimpi bukan penambah lagi. Ya, tidak boleh hanya karena berdasarkan mimpi lalu kita membuat sebuah syariat baru. Itu semua haram, ya, tidak diperkenankan dalam Islam. Baik, nomor 10. Al-mira'u fid din madmumun. Al-mira'u fid din madmumun. Wal mujadalatu bil husna masyru'atun. Wal mujadalatu bil husna masyru'atun. Wa ma sahha وما صح النهي وما صح النهي عن الخوض فيه وما صح النهي عن الخوض فيه وجب امتثال ذلك wajaba imtithalu dzalika, maksudnya gitu. Kalau dilanjutkan jadi wajaba imtithalu dzalika. Wajaba imtithalu dzalika. Wa yajibul imsaku. Wa yajibu al-imsaku. ويجب الإمساك عن الخوض فيما لا علم للمسلم به
ويجب الإمساك عن الخوض فيما لا علم للمسلم به وتفويض علم ذلك إلى عالمه. Subhanah, ada tambahan di situ subhanah. Wa tafwidhu ilmi dzalika ila alimihi subhanah. Kita terjemahkan satu-satu. Al-mira bertengkar. Al-mira bertengkar fiddin dalam agama. Al-mira itu bertengkar fiddin dalam agama, madmum tercela. Wal mujadalatu bil husna dan berjidal dengan yang lebih baik. Wal mujadalatu dan berjidal bil husna dengan yang lebih baik. Masyru'atun disyariatkan. Masyru'atun artinya apa? Disyariatkan. Wa ma sahha dan apa-apa yang telah sahih, an-nahyu larangan. Wa ma sahha dan apa-apa yang telah sahih, an-nahyu larangan. Anil khawdi fihi dari tenggelam padanya. Artinya larangan untuk tenggelam padanya. Wajib imtithalu dzalik mempraktekannya. Wajib imtithalu mempraktekkan dzalika itu. Ya, dzalika bahasa Arabnya, bahasa Indonesia apa? Itu. Wa yajibu dan wajib. Wajib apa? Al-imsaku menahan diri. Wajibu dan wajib al-imsaku menahan diri anil khawdi dari tenggelam fima dalam apa-apa la ilma tidak ada ilmu fima la ilma tidak ada ilmu lil muslim untuk muslim bihi tentangnya. Wa tafwidhu dan menyerahkan ilmi dzalik ilmu itu semua ila alimi kepada yang mengetahuinya. Subhana maha suci Allah. Wa tafwidhu dan menyerahkan ilmi dzalik ilmu itu semua ila alimihi kepada yang mengetahuinya. Subhana maha suci dia. Baik, kita bahas al-mira, bertengkar dalam agama itu tercela. Maksudnya bertengkar dalam agama maksudnya akhi debat kusir. Dia hanya sebatas mengandalkan apa? Ya, urat. Siapa yang paling ngeyel dia yang menang. Ya, ini tidak benar. Tapi jidal dengan yang lebih baik itu benar. Jidal dengan lebih baik maksudnya gimana? Itu dengan ilmu. Masing-masing yang berjidal punya ilmu. Dan tujuan berjidal itu untuk mencari kebenaran, bukan mencari kemenangan. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah berkata, "Mana qashtu ahadan." Tidaklah aku bermunaqasyah berdialog dengan seorang pun kecuali aku berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya ajril haq ala lisani, alirkan kebenaran itu pada lisannya. Fa in kuntu alal haq, jika aku di atas kebenaran, dia ikut aku, dan jika dia di atas kebenaran aku ikut dia. Tapi kalau kita Pak, ya, ketika dialog dengan orang sudah terlihat ini orang ngeyel dan memang ingin maunya cari kemenangan, udah tinggalin aja, nggak ada manfaatnya. Imam Syafi'i pernah berdialog dengan seseorang. Imam Syafi'i bawa dalil, bawa hujah, tetap aja ngeyel. Makanya kata Imam Syafi'i, afhamani jahluk, aku kalah oleh kebodohanmu. Udahlah, saya kalah aja, pergi. Iya, Imam Syafi'i pergi. Karena percuma kalau berdialog dengan orang seperti itu.
Ya, seperti orang yang ngelihat kambing ya dia tetap mempertahankan itu bukan kambing. Pas dekat itu kambing, tetap itu bukan kambing walaupun itu kambing. Ya. Nah ini susah menghadapi orang seperti itu. Udah ngapain berdialog sama orang itu, tinggalin aja. Ya. Dan akhirnya membuka pintu dialog dengan ahli bid'ah ini membuka keburukan yang banyak loh. Makanya Imam Al-Lalikai di zaman dahulu mengatakan ketika dahulu para ulama menutup pintu dialog dengan ahli bid'ah, sunnah menang. Iya, tapi ketika apa yang terjadi, pintu dialog dibuka selebar-lebarnya, syubhat pun kemudian merasuki orang-orang awam. Makanya kenapa? Ya, terkadang kita lihat di TV-TV itu sengaja dibuka perdebatan yang tentunya yang akan mengendalikan mereka. Tujuannya adalah untuk memasukkan pemahaman-pemahaman itu kepada, walaupun dia di dalam perdebatan mereka kalah misalnya secara hujah, tapi setidaknya memberikan kesan kepada pemirsa bahwa ini terus perselisihan ulama. Itu saja sudah berhasil mereka. Dan itu memang berhasil. Ketika melihat orang menganggap, wah ternyata ini cuma perselisihan aja lah, biasa. Nah, syubhat sudah masuk berarti. Maka dari itu hati-hatilah. Iya, perdebatan yang sifatnya terbuka itu kita hindarkan, karena itu ya, tidak ada manfaatnya. Orang kalau debat terbuka di depan orang, saya yakin untuk merujuk kepada kebenaran sulit minta ampun. Sebab apa? Dia malu pasti di depan orang, masa saya kalah? Iya. Maka kalau kita kalau ada orang mau ngajak debat, ya sudah empat mata saja. Baik, saya sama kamu aja, gimana? Di tempat tertutup, tidak perlu ada orang. Anda bawa hujah, saya bawa hujah. Kalau memang Anda tujuannya mencari kebenaran. Tapi biasanya Pak, kalau orang minta dialog terbuka di depan orang, pasti ada tujuan. Ya, seperti itu tidak perlu kita ladeni. Kecuali kalau memang sultan penguasa yang minta. Sebagaimana yang terjadi di zaman Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Taimiyah dihadirkan untuk dialog dengan orang-orang Batiniyah. Wah, dibantai habis oleh Syekhul Islam. Kalau sekali berbeliau memang cocok. Nah kita, ya ilmunya masih sedikit tapi sudah pandai dialog, debat sana sini kurang bagus Pak, kurang bagus. Ya. Kemudian kita lanjutkan wa masahan nahyu, dan apa-apa yang telah sahih larangan untuk tenggelam padanya wajib kita untuk mempraktekannya. Artinya jangan dilakukan. Seperti kita dilarang untuk tenggelam dalam masalah takdir. Iya. Kewajiban kita imani saja. Adapun kita mikirkan tenggelam dalam perkara seperti itu enggak bagus. Seperti misalnya kita dilarang ya untuk memikirkan tentang masalah-masalah yang sifatnya rahasia-rahasia Allah, perbuatan-perbuatan Allah. Allah berfirman, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak boleh ditanya tentang apa yang Allah lakukan, tapi mereka lah yang akan ditanya. Terkadang ada orang sengaja nanya, Allah mampu enggak ya menciptakan yang lebih sempurna dari dirinya? Nah ini namanya sudah tenggelam dalam perkara yang tidak ada ilmu, bahkan dilarang oleh Allah. Ya, kalau kita sudah tenggelam dalam perkara yang dilarang, saya yakin hasilnya pun juga sesat. Sesat itu hasilnya. Dan wajib kita menahan diri dari tenggelam dalam perkara yang tidak ada ilmunya. Kalau kita tidak ada ilmunya sudah cukup. Ya, kita serahkan kepada orang alimnya saja. Ya, kita tanyakan kepada yang lebih alim. Kalau ternyata itu perkara yang hanya tahu Allah saja, ya sudah kita serahkan semuanya kepada Allah. Bagaimana caranya, bagaimana bentuknya. Sebagaimana pernah ada seorang bertanya kepada Imam Malik, Imam Malik, Allah bersemayam di atas arsy. Lalu bagaimana tata cara bersemayamnya? Apa kata Imam Malik? Bersemayam itu sudah diketahui maknanya. Tata caranya kita tidak tahu. Mengimaninya wajib dan mempertanyakan bagaimana caranya itu bid'ah. Kita tidak diperkenankan ya untuk tenggelam dalam perkara permasalahan seperti itu. Nah ini akhi ya, Allahu a'lam, saya kira cukup sampai di sini. Kita tanya jawab. Silakan kalau ada yang bertanya. Ada yang bertanya, atau adakah salat sunnah setelah asar? Pendapat yang rajih ada. Iya.
Ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan 2 rakaat setelah asar di rumahnya. Hadis itu sahih di Bukhari dalam sahihnya. Lalu bagaimana dengan adanya hadis yang melarang sholat setelah asar? Rasulullah SAW la tusallu ba'dal asar. Jangan kalian sholat setelah. Ya, mereka menjawab bahwa hadis itu dikecualikan dalam riwayat Imam Ahmad, yaitu dengan lafaz la tusallu ba'dal asri illa wasyamsu murtafi'atun. Ya, jangan kalian sholat setelah asar kecuali kalau matahari masih tinggi. Berarti larangan sholat setelah asar itu kalau matahari sudah menguning. Adapun kalau matahari masih meninggi maka masih boleh untuk sholat sunnah. Terlebih Rasulullah SAW, kata Aisyah, tidak pernah meninggalkan 2 rakaat setelah asar di rumahnya. Ya, Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan 2 rakaat setelah asar di mana? Di rumahnya. Masih ada yang bertanya? Sekarang banyak orang yang mengaku punya ilmu. Apakah dukun termasuk dalam hal ini, Ustaz? Sebab bisa meramal, melihat apa yang akan terjadi di masa depan. Itu dukun, Pak. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, Su'ila Rasulullah SAW anil kahin. Rasulullah SAW ditanya tentang kuhan, para dukun. Apa kata Rasulullah? La syai'. Tidak ada apa-apanya dukun itu. Lalu kata mereka, wahai Rasulullah, tapi terkadang dukun benar. Ya, kata mereka apa? Wahai Rasulullah, terkadang dukun itu apa? Apa kata Rasulullah? Itu dari jin, yang diambil dari jin, kemudian dicampur dengan 100 kedustaan. Memang betul kata Rasulullah bahwa dukun itu terkadang apa? Benar, tapi benarnya itu dibungkus dengan 100 kedustaan yang dia ambil dari jin. Dalam satu riwayat yang sahih juga, para jin itu naik ya di atas satu sama lainnya untuk mendengarkan kabar yang ada di langit. Terkadang mereka terkena dulu lemparan bintang, terkadang mereka berhasil, kemudian mereka pun menyampaikan kepada yang di bawahnya, lalu dibisikkan kepada telinga si dukun. Makanya terkadang si dukun itu benar, tapi dustanya 100. Benarnya 1, tapi aneh, yang terkenalnya yang benarnya itu. Ya, yang disebar itu yang benarnya. Ya. Apa benar hadis ini sahih atau tidak? Yaitu ada 5 malam tak ditolak doanya. Awal bulan Rajab palsu hadisnya. Pertengahan bulan Sya'ban, ada hadis yang sahih bahwa Rasulullah SAW turun, Rasulullah sabda, bahwa Allah turun ke langit dunia di pertengahan malam nisfu Sya'ban. Ya, pada malam 15. Namun tidak ada ibadah khusus di malam itu. Adapun yang disebut dengan sholat nisfu Sya'ban itu palsu dengan ijma para ahli hadis. Ya. Malam Jumat memang itu adalah hari mulia. Hari Jumat itu hari mulia. Namun yang dianjurkan oleh Rasulullah untuk banyak ibadah itu dari semenjak matahari telah mulai tinggi sampai dilaksanakan sholat Jumat. Karena Rasulullah mengatakan siapa yang pergi ke sholat Jumat di waktu yang pertama, dia seakan-akan berkorban dengan seekor unta. Waktu yang pertama itu kapan? Banyak ulama mengatakan waktu pertama itu ketika matahari telah sudah mulai tinggi. Setelah terbit sudah mulai tinggi, itu waktu yang pertama. Dan ini pendapat yang kuat insyaAllah. Karena dalam satu riwayat Rasulullah sabda bahwa hari Jumat itu ada 12 waktu. Berarti kalau satu hari itu 12 waktu, dari jam 6 sampai jam 6. Ya, berarti 12 waktu. Berarti kalau misalnya Rasulullah menyebutkan tentang 5 waktu keutamaan itu, yang waktu persiap yang datang waktu pertama, maka seakan-akan ia menyembelih apa? Berkorban dengan unta. Mundur aja, misalnya kalau jam 12, mundur 5 jam. Berarti jam berapa? Jam 7 lah. Nah itulah waktu yang utama untuk pergi. Kalau kita sementara sekarang ini dapatnya waktu berapa, Pak? Telur aja enggak. Telur itu jam 11, Pak. Jam 7 itu unta, jam 8 itu apa? Sapi, jam 9 itu kambing, jam 10 itu apa? Ayam, jam 11 telur.
Lah kita datangnya jam berapa? Setengah 12, setengah telur. Ya. Malam Idul Fitri tidak ada dalil tentang keutamaan malam Idul Fitri. Malam Idul Adha juga tidak ada dalil tentang keutamaan malam Idul Adha, sehingga saya ketahui tidak ada. Di malam Jumat membaca surat Yasin. Surat Yasin itu hadis tentang masalah itu lemah sekali. Yang sahih itu surat Al-Kahfi. Ya walaupun sebagian ulama ada yang menganggap lemah surat Al-Kahfi, namun yang rajih ya itu hadisnya sahih. Apa keutamaan membaca surat Al-Mulk dan surat Al-Waqiah? Adapun surat Al-Mulk ada beberapa hadis yang sahih tentang itu. Di antaranya hadis hiya najiyah min adabil qabr. Kata Rasulullah, Al-Mulk itu menyelamatkan seseorang dari adab kubur. Adapun hadis yang menyebutkan tentang surat Al-Waqiah, bahwa surat Al-Waqiah itu bisa menghilangkan kefakiran, itu hadisnya lemah sekali, tidak bisa jadi hujah. Ketika safar tidak disunahkan untuk sholat rawatib kecuali qobliyah subuh. Apakah itu berlaku juga ketika berjamaah di masjid tempat mengikuti imam yang mukim dengan menggenapkan jumlah rakaatnya tidak dikasar? Memang sebagian ulama ada yang berkata demikian. Karena alasan mereka begini. Rasulullah SAW tidak sholat rawatib di waktu safar karena yang wajibnya saja dikosor. Yang wajibnya apa? Dikosor. Kalau yang wajibnya saja dikosor, apalagi rawatibnya. Makanya Rasul tidak pernah sholat rawatib. Nah, kalau ternyata kita sholat di belakang imam yang mukim, kembali sempurna. Berarti ilatnya hilang. Berarti kalau kita sholatnya kembali sempurna, pada waktu sholat sunnah rawatib kembali disyariatkan. Itu pendapat yang dipilih oleh Syekh Abdul Razzaq, dan diriwayatkan juga disebutkan dulu bahwa itu pendapat Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Allahu a'lam tentang masalah ini. Bagaimana cara sholat witir jika lebih dari 1 rakaat, 1 salam atau 2 salam? Sholat witir itu bisa 1, bisa 3, bisa 5, bisa 7, bisa 9. 1 rakaat sudah jelas. 3 rakaat bisa 2, bisa dengan sekali salam di akhirnya, atau 2 rakaat 1. Dan ini pendapat jumhur. Dasar mereka hadis la tusyabbihuhu bil maghrib. Jangan kalian menyerupakannya dengan salat maghrib. Maka kata mereka, kalau kita lakukan 21 itu lebih jauh dari salat maghrib. Yang ketiga yaitu kelima, 5 rakaat. Maka yang ada dalam riwayat 5 rakaat itu sekaligus dan tahiyat di akhir. Dalam riwayat Muslim dari hadis Abu Hurairah, ada hadis Aisyah. Yang 7 rakaat itu dengan cara 2 kali tahiyat. Tahiyat awalnya di rakaat yang ke-6 dan tahiyat akhirnya di rakaat yang ke-7. Kemudian yang 9 rakaatnya yang paling banyak. Itu pun dengan 2 kali tahiyat. Tahiyat awalnya di rakaat ke-8, tahiyat akhirnya di rakaat ke-9 salam. Nah ini Pak, sholat witir Rasulullah SAW. Dan Rasulullah tidak pernah lebih, sholat witir itu lebih dari 9 rakaat. Iya. Allah a'lam. Masih ada yang bertanya? Silakan. Ini keyakinan Mu'tazilah, Pak. Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, semua itu. Iya, katanya Allah ada tanpa arah, tanpa tempat. Maksudnya mereka ingin mengingkari keyakinan Ahlussunnah bahwa Allah bersemayam di atas Arsy. Sebab kata mereka kalau Allah bersemayam di atas Arsy, Allah berarti apa? Ada tempat dong. Allah butuh tempat dong.
Kalau begitu, kalau dikatakan Ahlussunnah mengatakan Allah berada di atas, berarti di arah dong. Ya. Padahal dalam perkara ini, akhi, karena mereka tidak paham, karena masalahnya mereka itu menganggap kalau Allah bersemayam di atas arsy itu seakan-akan seperti manusia, butuh tempat. Kalau manusia iya, antum bersemayam di atas kasur, antum butuh tempat, kasurnya ditarik, antum jatuh. Nah, yang di bayangan mereka, Allah bersemayam di atas arsy berarti Allah butuh tempat. Mereka tidak sadar kalau mereka sudah menyamakan Allah dengan makhluknya. Makanya kata para ulama, kullu mu'attilin mumatsil. Setiap orang yang menolak sifat Allah, akibat daripada ia menyerupakan Allah dengan makhluknya. Dia serupakan dulu, kemudian dia hilangkan. Tapi kalau kita katakan Allah bersemayam di atas arsy tanpa Allah butuh kepada tempat, selesai. Karena Allah mengatakan laisa kamitslihi syai', Allah tidak serupa dengan apapun juga. Makanya Imam Al-Haramain ketika dalam majelisnya beliau menetapkan bahwa Allah ada tanpa tempat, tanpa arah. Tidak boleh dikatakan di mana. Apa kata Al-Hamdani? Wahai Imam, mungkin secara akal Anda bisa menetapkan demikian. Tapi bagaimana menolak darurat hati kita? Setiap kita berdoa, selalu hati kita menghadap ke atas. Gimana caranya? Apa kata Imam Al-Haramain? Ghalabani Al-Hamdani. Hamdani membuat saya bingung, gak bisa menjawab. Akhirnya kemudian beberapa waktu setelah itu Imam Al-Haramain Al-Juwaini pun merujuk kepada akidah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah dan menetapkan bahwa Allah bersemayam di atas arsy. Karena fitrah manusia itu kalau berdoa pasti kemana, Pak? Ke atas. Ya. Masih ada yang bertanya? Ibu-ibu? Hah? Oh iya. Baik, kalau masih ada sini. Bagaimana dengan doa di sore hari Jumat? Ya, ada hadisnya bahwa sore hari Jumat itu memang doanya dimustajab. Karena disebutkan dalam hadis bahwa di hari Jumat itu ada satu waktu tidaklah bertepatan dengan seorang hamba yang sedang berdoa kecuali pasti ijabah. Terjadi ikhtilaf para ulama kapan waktu itu. Yang rajih di sore hari Jumat di akhirnya. Berdasarkan riwayat Abu Hurairah dengan sanad yang sahih. Benarkah jangan duduk bersama dengan pelaku syirik? Maksudnya apa? Jangan duduk bersama dengan pelaku syirik maksudnya apa? Maksudnya nggak boleh duduk sebelah-sebelahan gitu. Wah, pelaku syirik nih, saya nggak mau duduk sama dia. Iya. Di zaman ulama terdahulu ketika Ahlussunnah kuat, iya betul Pak, untuk memberikan peringatan kepada mereka. Tapi di zaman sekarang Ahlussunnah lemah, tak punya kemampuan, tak punya kekuatan. Iya. Bukankah lebih baik kita berakhlakul karimah kepada mereka? Memperlihatkan keislaman, kemudian keindahan Islam, kemudian kita dakwahi mereka kepada tauhid. Bukankah itu lebih baik? Ya, terkadang kita ketika melihat perbuatan para ulama terdahulu yang begitu keras terhadap ahli bid'ah, kita ikut-ikutan. Wah, dulu saja para ulama tidak mengucapin salam ke ahli bid'ah. Ya, dulu para ulama ketemu saja sama ahli bid'ah langsung ngambil jalan lain. Akhirnya kita praktekkan itu di zaman sekarang, ya akhi. Anda sudah menetapkan itu dalam perkara yang bukan pada tempatnya. Ya. Karena hajar atau boikot ataupun isolir dalam Islam itu kalau ada manfaatnya. Sekarang di zaman sekarang apa manfaatnya? Malah membuat orang semakin lari. Bukankah lebih baik kita dakwahi, kita berikan dia hidayah, kita ajak dia kepada kebenaran? Itu yang benar. Ya. Adapun perbuatan-perbuatan ulama itu kan tidak bisa dijadikan kaidah, kata Syekh Al-Albani rahimahullah.
Karena itu bukan perkara yang terus-menerus terjadi, apalagi kaidah mengatakan hakadha taqarrar aslu walakin qad yakhtalifu bi ikhtilafil ahwal. Sebuah kaidah terkadang bisa berubah karena melihat situasi dan kondisi dalam prakteknya. Ini harus kita pahami bersama ya akhwat Islam. Iya, Allahu a'lam. Saya kira cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.